Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita, dan juga semoga rizki dan kesehatan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat tanah yang asalnya tandus, keras, kita olah menjadi tanah yang sangat subur, teman-teman. Bagaimana caranya kita melakukan penggemburan tanah, menjadikan tanah kita menjadi sangat subur dan gembur, teman-teman. Sebagai petani tentu kita sangat mengidamkan atau menginginkan lahan yang kita gunakan memiliki tanah yang subur sehingga dapat menunjang budidaya tanaman kita menjadi lebih maksimal, teman-teman. Dan salah satu cara ialah kita membuat katalis atau pembenah tanah yang bagus, teman-teman. Kemudian 5 jenis katalis pembenah tanah. Yang pertama ialah air. Air adalah merupakan salah satu komponen terpenting di dalam tanah sebagai sumber kehidupan bagi tanaman kita. Yang kedua adalah mikroorganisme yang sangat berperan penting di dalam proses dekomposisi pengurai bahan organik. Sebagian dari mikroorganisme adalah sumber karbohidrat seperti kentang, gula, dan juga ada air cucian beras yang sangat baik sekali untuk tambahan unsur hara di dalam tanah dan menyatu dengan tanah, teman-teman. Dan sebagai makhluk hidup, mikroorganisme ini membutuhkan sekali makanan, dan sebagai makanannya adalah gula pasir, gula merah, ataupun molase, teman-teman. Jadi kita harus memberikan gula. Yang kemudian nomor 3 adalah oksigen. Makhluk hidup ini memerlukan oksigen agar dapat hidup dan bekerja dengan maksimal, teman-teman. Begitu pula dengan tanah. Di dalam tanah harus ada oksigen agar tanah dapat bekerja dengan baik untuk menyuplai unsur hara pada tanaman kita. Yang keempat adalah karbon. Ketersediaan karbon di dalam tanah mampu menahan air dan juga mengikat unsur hara sehingga tidak mudah hilang atau tercuci dengan air hujan, teman-teman. Dan karbon yang dapat ditambahkan yaitu arang sekam dan juga arang kayu maupun arang organik lainnya, teman-teman. Kemudian yang kelima ialah enzim. Enzim di dalam tanah dapat membantu mempercepat perombakan bahan-bahan organik dan mengubah zat beracun menjadi bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan membuat katalis pembenah tanah dengan bahan utama yaitu kentang sebanyak 3 biji ini, teman-teman. Kemudian kentang ini kita akan merebusnya kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Sampai kentang ini benar-benar lunak atau masak, teman-teman. Kita masukkan kentang ini sebanyak 3 biji ini, teman-teman. Sudah cukup untuk membuat katalis pembenah tanah ini sebanyak 20 liter. Jadi biayanya sangat irit sekali dan gampang untuk kita gunakan, teman-teman. Kentang ini memiliki nutrisi yang sangat baik sekali untuk tanaman kita, teman-teman, termasuk diantaranya seperti potasium, kalium, magnesium, dan fosfor. Kandungan tersebut dibutuhkan sekali untuk menutrisi batang tanaman sehingga daun dan buahnya sangat bagus dan subur, teman-teman. Magnesium juga membantu proses fotosintesis dan membuat tanaman tumbuh dengan sangat subur. Kemudian kentang yang sudah kita masak, sudah kita rebus, kemudian kita akan memblendernya. Kita tuangkan air ke dalam blenderan ini sebanyak kurang lebih 1 liter, teman-teman, atau secukupnya saja. Kita masukkan kentang ini ke dalam blender guna kita blender, teman-teman.
Untuk pengganti dari kentang, kita bisa menggunakannya dengan air cucian beras dan juga air blenderan nasi, teman-teman. Jadi kita gunakan bahan-bahan yang ada saja. Kalau kita tidak menggunakan air cucian beras, kita menggunakan blenderan nasi. Kalau tidak ada, kita menggunakan kentang. Itu adalah sumber dari karbohidrat, teman-teman. Langkah selanjutnya kita menyiapkan 19 liter air. Air yang saya gunakan ini adalah air masak yang sudah dingin, teman-teman. Kemudian ada empat. Yang ketiga yaitu ada molase. Kemudian ini adalah karbon, teman-teman. Karbon dari arang kayu. Dan yang kelima adalah garam kasar, teman-teman, atau garam krosok. Oke, kita lanjut kembali, teman-teman. Kita buka penutup dari timba ini yang berisi air sebanyak kurang lebih 19 liter, dan kita persiapkan bambu untuk bahan pengaduknya, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dengan menuangkan E4 ini sebanyak 100 ml, teman-teman. E4 ini adalah salah satu jenis larutan yang mengandung bakteri antara lain dekomposer, lactobacillus, bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, streptomyces, jamur pengurai. Kemudian ada bakteri pelarut fosfor, teman-teman, yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik secara alami. Kemudian kita tuangkan molase. Molase ini kita memakai kurang lebih 100 ml. Nah, itulah kalau kita menggunakan molase, jadi lebih sedikit penggunaannya, berbeda dengan kita menggunakan dengan gula merah atau gula pasir, teman-teman. Kalau kita menggunakan gula pasir atau gula merah, kita menggunakan dengan 250 gram, teman-teman. Jadi lebih banyak ketimbang kita menggunakan dengan molase ini, teman-teman. Oke, lanjut pada bahan berikutnya yaitu kita menggunakan karbon. Di sini saya menggunakan arang kayu, banyaknya sekitar kurang lebih 1 onan, teman-teman. Ini arang kayu sudah kita haluskan dan kita saring. Kemudian kita masukkan ke dalam. Kemudian selanjutnya kita akan memberikan garam kasar. Garam kasar seperti ini kita menggunakan sedikit saja, teman-teman. Kita menggunakan 2 sendok makan. Kita tuangkan ke dalam air ini sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita tuangkan blenderan kentang ini semuanya, kurang lebih 1 liter dengan airnya, teman-teman. Dan setelah itu kita lakukan pengadukan. Lakukan pengadukan ini kurang lebih sekitar 3-4 menit, teman-teman, sehingga bahan-bahan yang ada di dalam timba ini bisa bercampur semua ke dalam air ini dan hasilnya akan lebih bagus, teman-teman. Oke, buat teman-temanku semua yang baru saja menemukan channel Zona Tanah ini, saya mengharap subscribe teman-teman semua agar channel ini bisa berkembang dengan baik, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi sekitar video-video terbaru dari channel ini, teman-teman. Semoga Anda beserta keluarga di rumah selalu berada di dalam keadaan sehat walafiat, dan keluarga yang sedang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan langkah selanjutnya kita lakukan penutupan, di mana penutupan ini kita menggunakan kain agar udara di dalam bisa keluar masuk melalui sela-sela kain ini, teman-teman. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan lakukan penjemuran, di mana penjemuran ini kita lakukan selama kurang lebih 2-3 hari, teman-teman. Oke, lanjut kembali, teman-teman. Ini penjemuran sudah dilakukan selama 2 hari. Dan kita coba lihat isinya, bagaimana hasil dari proses
fermentasi selama 2 hari ini teman-teman. Coba kita lihat, ini ternyata sudah banyak busa yang ada di dalam larutan ini, menandakan larutan ini sudah jadi teman-teman, sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Dan tercium baunya seperti bau tape teman-teman, yang menandakan proses fermentasi ini sudah jadi dan sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Kemudian untuk dosis aplikasinya kita memakai 1:10, yang artinya 1 liter larutan ini kita campur dengan air biasa sebanyak 10 liter teman-teman. Oke, cukup sekian video dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.